Bagi sahabat-sahabat sekalian yang dalam kondisi tersebut, yang masih SLTA atau juga mahasiswa atau yang sudah lulus pun barangkali pernah mengatakan hal demikian, yaitu salah jurusan. Nah ya, apa pertanyaannya? Salah jurusan. Apa pernyataannya adalah salah jurusan. Pernah dengar? Halo sahabat-sahabat sekalian, salam sukses dan salam berkah dari saya Bung Misnan. Semoga hari ini hari yang membahagiakan dari hari-hari sebelumnya, karena bertambahnya syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Dengan bersyukur itu ya kita menikmati bahwasanya ya semuanya itu dari Yang Maha Kuasa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini ada satu pertanyaan, ada satu pernyataan, atau bahkan sahabat-sahabat mengalaminya. Ya, apa itu? Ini akan kita jawab, yang akan kita bahas pada video singkat ini. Pertanyaannya ini sering sekali terjadi kepada mereka yang SLTA ya, SMA ataupun di tingkat SMK, madrasah aliyah, dan juga di tingkat mahasiswa. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang dalam kondisi tersebut, yang masih SLTA atau juga mahasiswa atau yang sudah lulus pun barangkali pernah mengatakan hal demikian, yaitu salah jurusan. Nah ya, apa pertanyaannya? Salah jurusan. Apa pernyataannya adalah salah jurusan. Pernah dengar? Atau barangkali kita pernah merasakan, pernah ngomong salah jurusan begitu? Nah, lalu bagaimana dong ini? Ya, bagaimana? Ketika saya sudah semester 4 misalkan, sudah semester 5 misalkan, tapi saya merasa bahwasanya saya adalah, ini salah ini bukan yang saya sukai, pelajarannya rumit gitu, pelajarannya susah gitu, sementara uang yang sudah kita keluarkan untuk masuk ya, SPP-nya, seragamnya, bukunya sudah banyak sekali keluar. Lalu bagaimana? Sikap kita bagaimana? Selamat saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini, ya, yang mudah-mudahan menjawab daripada pernyataan itu, menjawab dari pertanyaan itu yang barangkali sahabat-sahabat alami, ya, yang selama ini sedang mengalami ataupun yang sudah mengalami. Nah, kita ulas sebentar sahabat-sahabat sekalian, yaitu salah jurusan. Ya, salah jurusan. Yang terpenting di situ dari dua kata, mana kata yang lebih penting? Salahnya atau jurusannya? Ya, jurusannya. Tapi ada yang lebih penting daripada jurusannya itu. Apa itu? Tujuannya. Ya, tujuannya teman-teman semuanya. Jurusan penting, tapi tujuannya itu jauh lebih penting. Jadi ada kalimat begini, ya, Anda tidak akan sampai suatu tempat jika Anda tidak benar-benar mengetahui Anda mau kemana. Ya, jurusan itu kan arahnya, tujuan itu atau tempatnya itu adalah yang kita tuju, ya, yang kita tuju. Nah, yang lebih penting adalah tujuan kita.
Lalu bagaimana dong? Dengarkan ini sahabat-sahabat sekalian. Kita meyakini ya bahwasanya Tuhan itu maha penyayang. Maha penyayang. Dia sayang nggak sama kita? Sayang. Apalagi ketika kita banyak menyayangi hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba di muka bumi ini kita banyak sayangi, kita banyak cintai, maka Tuhan semakin menyayangi dan mencintai kita. Artinya gini, kalau menurut kita salah tujuan, kira-kira menurut Tuhan itu salah atau tidak? Ayo, ya, nanti jawab di komentar. Menurut pendapat teman-teman sahabat-sahabat sekalian nih, kalau menurut saya tidak. Menurut kita salah, tetapi yakinlah bahwasanya Tuhan Maha Penyayang, ya, yang pasti tidak akan menjerumuskan kita. Ya, dan pasti itu tidak akan salah. Kenapa kita masuk di sana? Tidak akan salah. Karena kita punya tujuan. Kita pernah dengar toh, rencana kita baik, bagus, tapi tiba-tiba berubah seketika. Artinya apa? Ada rencana Tuhan yang lebih indah. Ada rencana Tuhan yang lebih hebat. Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah sikap kita. Sikap kita. Kalau kita merasa ini nggak gue banget ini saya merasa salah ini, susah ini dan lain sebagainya, boleh, itu pikiran kita, tapi kita mesti ikhlas bahwasanya ketika kita mengambil itu jurusan, itu bukan semata-mata tindakan kita, tetapi ada peran Tuhan di sana. Misalkan, ya, kita nggak ngerti bahasa Inggris, tapi kita masuk di jurusan bahasa Inggris. Kita nggak ngerti teknik misalkan, tapi kita masuk di jurusan teknik. Nanti kalau saya tidak daftar ulang, saya mau masuk di mana dan sebagainya, ya udahlah, masuk aja lah. Hati-hati, itu bisa jadi tadinya kita mungkin mau ke ekonomi. Tadi kita mau ke jurusan kedokteran, misalkan keperawatan, tapi kok arahnya ke bahasa Inggris ini, arahnya ke teknik ini. Bisa jadi kita tuh diarahkan oleh Tuhan ke sana, diarahkan Tuhan ke sana, ke jurusan itu. Agar apa? Kita mempelajari terlebih dahulu ilmu ini loh, gitu. Artinya apa? Kalau kita menerima dengan ikhlas, kemudian berikhtiar, kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka balasannya itu akan menjadi orang yang berkelas. Akan menjadi orang yang berkelas. Kenapa? Ini bisa jadi rencana Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita ikhlaskan. Yang harus kita ikhlaskan. Rencana kita begini-begini, tapi kalau rencana Tuhan itu lebih baik, kenapa tidak? Karena yang mengerti tujuan nanti bukan kita. Kita mungkin bisa meneramang, bisa mengimajinasikan nanti seperti ini, oke. Tapi apa teman-teman semuanya? Rencana Tuhan beda. Kita diarahkan, terus diarahkan oleh Tuhan, kamu kesini dulu ya. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah teman-teman semuanya. Nah, yang hari ini masih bingung, masih mengatakan atau masih merasakan salah jurusan, dengarkan nasihat ini. Ya, dengarkan betul nasihat ini, ulang-ulangi lagi. Bukan salah jurusan teman-teman semuanya. Kalau kita menganggap itu ya no problem lah, nggak masalah. Tetapi yang penting itu adalah tujuan kita.
Kita tuh mau sampai di mana? Ya, bisa jadi ini adalah rencana Tuhan yang sangat istimewa yang harus kita ikhlas. Karena orang yang ikhlas balasannya berkelas dan berkualitas.